Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anak sekalian, kelas 9 yang Ustaz cintai, selamat berjumpa kembali dengan Ustaz di mata pelajaran matematika. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang contoh soal US nomor 26 sampai nomor 40 ya. Semua soal US ini ada 40 soal, jadi insya Allah hari ini kita akan tuntaskan untuk pembahasan contoh-contoh soal. Namun sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya. Baik, yang pertama nomor 26 ya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 15 cm dan potongan tali terpanjangnya adalah 240 cm, maka panjang tali semula adalah berapa cm ya. Kita lihat, kita buat 5 potongan 1 2 3 4 5, yang terkecil yang terpendek 15 cm kita tulis, yang terpanjang 240, di bawah 5 kita tulis 240. Setelah itu kita coba-coba ya. Nah, kita coba 2 kali lipatnya ya. Karena geometri ini bukan penjumlahan tapi perkalian. Kita coba kali 2 ya. 15 kali 2 30. 30 dikali 2 60. 60 dikali 2 120. 120 dikali 2 pas 240. Jadi ini ternyata rasionya adalah 2 kali lipat ya. Nah, setelah kita temukan bahwa ini adalah betul, maka kita jumlahkan 15 tambah 30 tambah 60 tambah 120 tambah 240 sama dengan 465. Begitu ya. Kemudian yang nomor 27, rumus suku ke n dari barisan bilangan 0, 4, 10, 18 adalah berapa? Ya. Rumus suku ke n dari barisan bilangan 0, 4, 10, 18 adalah berapa? Ya. Nah, kita coba-coba satu-satu ya. Nah, kita ambil dulu yang suku ke 1 atau n-nya sama dengan 1 ya. Mohon maaf ini agak kurang jelas ya itunya apa namanya gambarnya. Kita coba rumus yang pertama, setengah n dalam kurung n tambah 1. Karena n-nya diganti dengan 1 berarti setengah dikali 1 dalam kurung 1 tambah 1. Setengah kali 1 setengah ya, 1 tambah 1 2. Jadi setengah dikali 2 itu 1. Suku pertama itu harusnya 0 kan? Di sini hasilnya 1 berarti A salah. Yang B, 2n dalam kurung n tambah 1 sama dengan 2 dikali 1 1 tambah 1 ya. 2 dikali 2 berarti sama dengan 4. Salah juga, karena yang dimaksud adalah 0 ya. Suku pertama itu 0. Nah, kemudian yang ketiga, n min 1 dikali n tambah 2. Sekali lagi n-nya diganti jadi angka 1. Jadi 1 dikurangi 1 dalam kurung 1 ditambah 2. Jadi 0 dikali 2 0. Benar kan? Nah, gitu ya. Dan yang D adalah n tambah 1 n tambah 2. 1 tambah 1 1 tambah 2 berarti 2 kali 3 6. Jawabannya adalah C ya. Itu caranya. Kalau ternyata di yang suku pertama ada 2 jawabannya, coba suku kedua. Yaitu misalkan U-nya n-nya jadi 2. Mana yang hasilnya 4. Kita coba yang Kita coba yang C ya. C itu kan suku keduanya kan 4 ya. 4 nih. Kita gunakan, masukkan rumusnya ke sini. N-nya jadi angka 2. 2 dikurangi 1 dikali 2 tambah 2 ya. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. 2 tambah 2 itu 4. 1 kali 4 4. Nah, betul ya. Suku keduanya adalah 4. Berarti betul rumusnya adalah C. Kemudian yang nomor 28 ya. Harga pembelian 2 lusin buku adalah 76.800 ya. Buku dijual eceran dengan harga 4.000 tiap buahnya. Persentase untung atau ruginya adalah berapa? Ya. Nah, kita lihat dulu satu lusin itu berapa buah. Nah, ternyata satu lusin adalah 12 buah, 12 piece ya. Nah, satu lusin kalau 2 lusin berarti 24 buah. Nah, ketika dijual harganya 4.000-an berarti 24 kali 4.000 sama dengan 96.000. Nah, berarti dia untung nih. Belinya 76.800, 2 lusin itu dia jual hasilnya 96.000. Nah, berarti dia untung ya. Oke, kita tulis keuntungan. Keuntungannya adalah 96.000 dikurangi 76.800.
yaitu 19.200 itu keuntungan. Nah, kalau ingin mengetahui persentase keuntungan berarti untung per harga beli, HB itu harga beli ya, dikali 100%. Itu untuk mengetahui keuntungan. Jadi 19.200 dibagi 76.800 sama dengan dikali 100%. Ya. Nolnya dicoret atas dan bawah, kita sederhanakan itu menjadi 1/4 ya. 192 dengan 768 itu sama-sama dibagi 192 itu sama dengan 1/4 ya. 100 dibagi 4 adalah 25. Jadi hasilnya adalah 25%. Jawabannya. Ya, untung 25% A. Kemudian nomor 29, bentuk sederhana dari 3x kuadrat min 13x min 10 per 9x kuadrat min 4 adalah berapa? Nah, kita misalkan x itu adalah sama dengan 1 ya. Untuk memudahkan pakai cara cepatnya kita mudahkan x sama dengan 1. Oke, kita ganti x-nya dengan 1 jadi 3 kali x kuadrat berarti kali 1 kuadrat. Min 13x jadi 13 kali 1 min 10 per 9 dikali x kuadrat berarti jadi 1 kuadrat ya. 9 dikali 1 kuadrat min 4 ya. Jadi kita gantikan 1 kuadrat kan 1 jadi 3 kali 1 ya 1 3 ya. Negatif 13 kali 1 ya negatif 13 min 10 per 9 min 4 ya. Nah, jadi hasilnya yang atas min 20 per positif 5 ya. Jadi negatif 4 per 1 ya, negatif 4 per 1. Nah, cari jawaban yang hasilnya sama, kita coba yang A ya. Jawabannya sama enggak yang nilainya sama dengan min 4 per 1 yang atas. Kita lihat x min 5 per 3x min 2. X-nya jadi 1 kan tadi 1 dikurangi 5 per 3 dikali 1 min 2. Ya, hasilnya jadi negatif 4 per 1 ya, karena sudah sama jawabannya A langsung ya. Saya cantumkan di sini nomor ABC yang BCD untuk membuktikan bahwa BCD itu salah ya. Gitu. Kemudian yang nomor 30, hasil dari 2x min 4 dikali 3x plus 5 adalah yang kita kalikan, ada yang mengatakan perkalian bulan sabit, ada yang mengatakan capit udang, gimana lah ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Langkah pertama adalah kiri kali kiri. 2x kali 3x ya. Jadi 2 kali 3 itu 6, x kali x kuadrat. Jadi 6x kuadrat. Sekarang yang kedua 2x kali 5. Kiri kali kanan ya. 2 kali 5 10x ya. Jadi 10x. Sekarang yang ini, yang ketiga kanan kali kiri min 4 atau negatif 4 kali 3x. Negatif 4 kali 3 itu negatif 12 ya. X begitu. Kemudian negatif 4 kali 5 jadi negatif 20. Jadi perhatikan ya positif negatifnya ini ya. Jadi kalikan angka dengan angka, variabel dengan variabel begitu ya. Nah, didapat karena 10x dan min 12 ini sejenis, yaitu sama-sama memiliki 1x ya. Maka kita jumlahkan 10 dikurangi 2 jadi dikurangi 12 berarti negatif 2x. Jadi hasilnya 6x kuadrat min 2x min 20. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 31, himpunan penyelesaian dari 3 min x lebih dari sama dengan 13 min x ya. 3 min 6x lebih dari sama dengan 13 min x untuk x anggota himpunan bilangan bulat adalah berapa? Kita lihat. Ya, ini sama dengan ini namanya pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, caranya adalah x dengan x kita gabungkan ya. Yang sebelah kanan yang negatif x pindahkan ke sebelah kiri jadi positif x min 6x kan. Nah, yang 3 yang di sebelah kiri pindahkan ke kanan. Jadi berubah tanda, asalnya positif jadi negatif 3. Jadi 13 dikurangi 3 ya. Nah, setelah itu anak-anak sekalian 1x dikurangi 6x itu kan negatif 5x. 13 dikurangi 3 itu 10. Jadi x sama dengan, nah perhatikan, jika koefisien x-nya negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah ya. Jadi dibalikkan begitu. Ya, asalnya lebih dari jadi kurang dari sama dengan 10 per negatif 5 ya. Sama dengan negatif 2 ya. X kurang dari sama dengan negatif 2. Berarti kalau lebih kecil dari negatif 2 itu dan sama dengan ada sama dengannya berarti negatif 2-nya ke bawah ya. Jadi negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Jawabannya adalah C ya. Begitu. Karena semakin negatifnya semakin besar angkanya semakin kecil nilainya berarti ya. Karena itu adalah utang. Ya.
Yang nomor 32. Pada acara pendataan terhadap kegemaran jenis musik diperoleh data bahwa siswa kelas 3, 15 orang gemar musik pop dan 20 orang gemar musik klasik. Bila 5 orang gemar musik pop dan klasik serta 10 orang tidak gemar musik pop maupun musik klasik, banyak siswa kelas 3 itu adalah berapa? Kita lihat, kita buat diagram Venn-nya ya. Di sini ada yang pop, di sini ada yang klasik, kita buat ya, dan ada ada yang beririsannya. Kita tulis dulu yang pertama adalah yang gemar dua-duanya di tengah nih 5 ya. Yang gemar kepada dua-duanya itu musik pop dan simpan dulu di sini 5. Kemudian yang 15 yang suka dengan musik pop, tulis 15 min 5 dikurangi yang gemar kedua-duanya. Kemudian yang klasik juga tulis 20 dikurangi 5 dikurangi yang tengah ini. 10. Hasilnya jadi 10, 5, 15 dan 10 di luar grafik ini yang yang bukan diagram ya. Diagram Venn ini yang tidak suka keduanya. Jumlahkan semuanya. 10 tambah 5 tambah 15 tambah 10 hasilnya 40 orang ya. Begitu. Kemudian 33. Gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 4,7 adalah berapa? Ya. Ini kita misalkan 2,1 jadi X1, Y1, 4,7 itu adalah X2, Y2. Rumus gradien adalah jika dua titik diketahui yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 7, Y1-nya 1. Berarti 7 min 1 per X2-nya 4, X1-nya 2 ya. Jadi 4 dikurangi 2. Hasilnya jadi 6 per 2 sama dengan 3. Jawabannya adalah D. Ya. Kemudian yang nomor 34. Persamaan garis. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X tambah 3Y plus 6 sama dengan 0. Dan melalui titik negatif 2,5 adalah berapa? Perhatikan di sini. Ada persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Itu gradiennya rumusnya adalah negatif A per B. Nah, dari persamaan ini 2X tambah Y tambah 6 sama dengan 0, maka A-nya 2, ya kan? AX berarti kalau 2X berarti A-nya itu 2. Plus BY, B-nya itu 3 berarti tambah C, C-nya 6, ya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C sama dengan 6. Maka M sama dengan min A per B, berarti min 2 per 3. Ini gradiennya, negatif 2 per 3, ya. Karena sejajar garisnya itu berarti gradiennya sama. M1 sama dengan M2 yaitu sama-sama negatif 2 per 3. Nah, maka rumus persamaan garis yang melalui titik X, Y ya, melalui satu titik ini, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Masukkan Y-nya tetap Y1-nya ini yang angka ini ya. Yang 2 min 2,5 berarti 5-nya. Dikurangi 5 sama dengan M-nya tadi negatif 2 per 3 dalam kurung X min X1-nya adalah negatif 2 ya. X dikurangi negatif 2. Jadi gimana caranya kalau sudah begini? Maka 3 itu pindahkan ke sebelah kiri ya. Kita naikkan dia itu 3 itu ke sebelah kiri jadi perkalian ya. Jadi 3 dalam kurung Y min 5 sama dengan negatif 2 X tambah 2 ya kan, min jadi plus kan tuh ya, min ketemu jadi plus ya. Jadi 3-nya jadi ke atas begitu, kalikan baru ke dalam 3 kali Y 3Y 3 kali min 5 min 15 min 2 kali X min 2X min 2 kali 2 jadi min 4 begitu ya. Nah, setelah itu kita pindahkan semua yang di kanan ke kiri, pindahkan semuanya, hasilnya jadi 3Y tetap, min 2X pindah ke kiri jadi plus 2X, min 4 pindah ke kiri jadi plus 4. Hasilnya jadi min 15 plus 4. Hasil akhirnya 3Y plus 2X min 11 sama dengan 0. Jawabannya adalah C. Ya. Nomor 35. Ya. Kita lanjutkan. Untuk nomor 35, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 7:4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya berapa? Kita lihat, P-nya sama dengan 7, berarti 7X. Karena kita tidak tahu ya, ini kan bukan 7 cm, tapi perbandingannya. Jadi kita gunakan 7X. 4-nya juga jadi 4X, ya, lebar sama dengan 4X. Keliling berarti rumusnya 2 dalam kurung P tambah L. Ya. 66 sama dengan 2 dalam kurung P-nya 7X ditambah 4X.
Jadi 66 sama dengan 11x ya. Begini. 2 dikali 11x berarti 22, maka x sama dengan 66 dibagi 22 sama dengan 3. Nah, maka dengan demikian panjangnya adalah 7x berarti 7 kali 3 sama dengan 21 cm. Dan L sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Maka luasnya berarti 21 kali 12 sama dengan 252 cm persegi ya. Begitu. Ya. Nomor 36. Ya. Disediakan sebuah gambar trapesium sama kaki. Ditanya adalah keliling ABCD-nya. Ya. Kita pecahkan gambarnya ini, kita rinci ini, kita buat garis bantu yang di sebelah kanan sehingga kita bisa pecahkan yang 19 cm itu menjadi yang tengah-tengahnya 7. Ya, berarti kan 19 dikurangi 7 itu kan 12. 12 itu dibagi 2 kiri kanan sama besar. Ya, jadi 6 dan 6. Ya, jadi 6 7 6. Ya, ini sama dengan 19 cm. Maka kita ambil yang sebelah kanan ini sama dengan segitiga siku-siku ya. 3 4 5 kan? 6 8 10. Kalau mau menggunakan rumus Pythagoras silakan. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat berarti 36 tambah 64 sama dengan akar 100 yaitu 10 ya. Nah, sudah tahu panjang ini, panjang BC 10, panjang AD juga 10, tinggal jumlahkan ya. AB 19 ditambah BC 10 tambah CD 7 tambah AD 10 lagi. Hasilnya sama dengan 46 yaitu B. Ya. Kemudian yang nomor 37 ya. Gambar berikut ini perhatikan, luas juring daerah yang diarsir ini yang berwarna biru ya. Nah, cara menghitung luas juring adalah sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Ini rumusnya ya. 72 derajat ini yang diketahui per 360 derajat sama dengan X per PR kuadrat. Karena yang ditanyakan luas juringnya jadi X saja. Luas lingkaran kan PR kuadrat ya. Kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Ya. 72 per 360 ini kita sederhanakan jadi 1 per 5. Ya. Kemudian kita sekali silang 5 kali X jadi 5X. 1 kali 3,14 kali 20 kuadrat berarti ini 3,14 kali 20 kuadrat. Ya. Hasilnya jadi X sama dengan 3,14 dikali 20 kuadrat itu kita pecahkan jadi 20 kali 20. Ya, 20 yang satu dibagi oleh 5 jadi 4. Jadi 80 kali 3,14 ya. Hasilnya adalah 251,2. Ya, begitu. Nah, cara mengalihkan perkalian bagaimana Anda sekalian? Cara mengalihkan perkalian contohnya yang ini tadi. 80 ya kali 3,14. Ini sama dengan aslinya kan 21520 ya kan begitu. Kalau dikalikan ya 21520 21520. Dikarenakan di belakang koma ada dua angka yang komanya nih, dua koma ada 2 digit, maka kita pajukan dari belakang 2 digit. 1 2 koma di sini. Begitu. Jadi 21,520 ya. 0 di belakang koma tidak dianggap. Jadi 21,52. Begitu ya caranya. Nah, kemudian yang nomor 38, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang garis jari-jari masing-masing adalah 7 cm dan 2 cm. Ya. Jika jarak AB sama dengan kurang jelas ya. Jarak AB-nya ini adalah 13 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya ya adalah berapa? Kita lihat caranya, kita gambar dulu. Ini AB adalah jarak antara dua lingkaran. Nah, anak-anak sekalian, kita buat garis bantu di sini ya. Kita buat garis bantu yaitu di E di sini ya. Yang sejajar dengan tingginya ini adalah sama dengan BC. Sehingga AE ini sama dengan BC ya. BC sama dengan AE, sama-sama 2 cm tingginya. Berarti dari E ke D jaraknya adalah 5. Kenapa? Karena panjang jari-jarinya kan 7. Jadi sudah dipotong 2 tinggal 5 ya. Maka terbentuklah siku-siku di atasnya ini, perhatikan ya. Jadi garis singgung jika bertemu dengan jari-jari akan membentuk siku-siku. Maka siku-sikunya di D, di sini 5, di bawahnya 13.
panjang AB itu kan 13 ya. Sebagaimana kita tahu ada triple Pitagoras 5, 12, 13 ya. Maka jawabannya ada 12. Saya mau pakai rumus Pitagoras silakan. 13 dikuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Ya, begitu. Itu nomor 38. Sekarang nomor 39. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Ya. Nih. Nomor 39. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Ya. Nih lihat, bela diri 12%, senam 20%, voli 30%, MIPA 10%, PMR 13%, dan robotik berapa persen. Maka sekalian, karena yang diketahui adalah bentuk persen dan maksimal adalah 100%, berarti kita anggap bahwa 360 derajat ini satu lingkaran sama dengan 100%, ya. Maka persentase robotik adalah 100% dikurangi jumlah ini semua, ya. 12 tambah 20 tambah 30 tambah 10 tambah 13, ya, hasilnya jadi 85. Jadi 100 dikurangi 85 sama dengan 15%, ya. Nah, 15% dikali 200, jadi 15/100 dikali 200, ya. Coret maunya 22, jadi 2 dikali 15 sama dengan 30 orang. Jawabannya adalah D. Ya. Kemudian terakhir nomor 40, sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. Sisi tegak limas tersebut mempunyai tinggi 5 cm, ya. Volume limas tersebut adalah berapa? Perhatikan, ini kalau kita gambarkan begini ya. Ini sisinya rusuknya 6. Kemudian ini panjang sisi tegak, artinya tinggi segitiganya, ya, tinggi segitiganya adalah 5 cm. Nah, kalian perhatikan di sini O ke titik ini adalah 3 cm. Dari mana? Dari setengah dari 6. Ya, setengah dari 6 kan 3. Sehingga membentuk segitiga siku-siku yaitu 3, 4, 5. Ya, jadi panjang OE atau tinggi limas adalah 4 cm. Nah, karena kita sudah tahu tinggi limasnya, maka kita masukkan rumusnya. Sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga kali S kuadrat dikali tinggi, ya. Hasilnya jadi sepertiga dikali 6 kuadrat kali 4. Ya, 6 kuadratnya dikali jadi 6 kali 6. 6 dibagi 3-nya 2. Nah, jadi 2 dikali 6 dikali 4 sama dengan 48 cm kubik. Jawabannya A. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, itu saja mungkin yang bisa Ustaz jelaskan. Setelah ini Ustaz akan berikan 15 soal terakhir sebagai latihan dan tolong dikerjakan. Kalau kalian mengerjakan ini semua, ikuti saja caranya sini, tiru saja caranya. Hanya diganti-ganti angkanya saja, maka nanti insya Allah kalian akan mudah dalam mengerjakan soal US, ya. Itu saja dari Ustaz. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.